Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah masuk di channel aku ya. Pastiin nonton video aku dari awal sampai akhir ya. Jangan di-skip karena di setiap video yang aku buat ada beberapa informasi yang sangat penting. Insya Allah membantu teman-teman dalam berjualan online ya. Jadi langsung aja kita cek videonya. Halo teman-teman, hari ini aku mau sharing lagi nih seputar TikTok live streaming. Jadi kemarin ada yang bertanya, bilang Kak, gimana ya caranya atau tipsnya supaya kita itu bisa mengontrol jalannya atau mulainya live streaming pada saat kita jualan di TikTok gitu. Gimana caranya supaya kita itu bisa mendominasi gitu ya, biar biar acara live kita itu bener-bener berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi aku mau kasih tipsnya aja ya, sesuai dengan pengalamanku live streaming jualan produk gitu. Itu yang harus diperhatikan yang pertama kali adalah seberapa banyak barang yang kita jual nih teman-teman. Ya, jadi misal kita jualan produk apa gitu ya, di keranjang kuning itu kan kita masukkan produk di situ ya. Jadi saranku itu jangan terlalu banyak masukin produk di keranjang kuning teman-teman ya. Artinya begini, misal kita jualan kosmetik tapi yang kita jual itu fokus dengan satu kategori aja gitu. Misal sunscreen, ya udah sunscreen aja gitu. Terus misal kalau kita jualan parfum gitu ya, ya jangan terlalu banyak untuk pilihannya gitu. Karena apa? Karena kalau terlalu banyak pilihannya itu menjadi PR buat kita juga untuk menghafal materi-materi di setiap produk itu gitu. Misal wanginya kan ada beberapa macam gitu ya. Artinya kita harus tahu, harus bisa, terus harus bisa mendeskripsikan juga gitu. Jadi ketika ada orang bertanya itu kita nggak kelihatan kaku gitu ya. Orang bertanya langsung kita bisa jawab gitu. Orang bertanya ini langsung bisa kita jawab gitu. Terus misal ada yang nanya, Kak, etalase nomor 7 itu wanginya seperti apa atau itu apa gitu kan, kita nggak perlu buka keranjang dulu untuk melihat etalase nomor 7 gitu ya, kita udah hafal di situ. Jadi tipsnya yang pertama, jangan banyak-banyak mencantumkan produk teman-teman, karena hukumnya seperti ini ya, ketika kita jualan produk dengan pilihan yang semakin banyak, itu peluang orang beli itu semakin kecil teman-teman. Tapi ketika kita jualan produk dengan pilihan yang semakin sedikit, itu peluang closing rate-nya atau peluang penjualannya itu makin besar teman-teman. Kalau bisa malah nggak ada pilihan gitu. Ya, yang penting kita udah bisa mendeskripsikan produk dengan sangat baik. Ya, yang pertama, produknya jangan terlalu banyak kita cantumkan di keranjang kuning. Kalau misal kita punya banyak produk gitu ya, ya artinya kita harus pinter ngatur live streaming kita, yang untuk misal untuk pagi live streaming untuk produk ini, siang live streaming untuk produk ini gitu ya. Jadi jangan disatukan jadi satu, karena kalau disatukan jadi satu itu jadi PR buat kita, kecuali kalau teman-teman memang udah lama gitu ya live streamingnya. Artinya hari ini baru mulai live streaming terus langsung produk banyak itu kita bingung teman-teman. Tapi kalau teman-teman mulai dari satu produk, besok live streaming 2 produk, besok live streaming 3 produk gitu ya, artinya semakin nambah hari, semakin kita nambah live streamingnya, itu semakin kita menguasai produk apa yang kita jual teman-teman. Jadi siapapun yang nanya itu langsung kita bisa jawab, karena kalau nggak dijawab itu ibaratnya, kalau kita nanya nggak dijawab gimana sih teman-teman kalau lagi live streaming gitu ya, Kak ini tolong dong di review gitu. tapi tapi kita nggak bisa jawab langsung gitu, kita harus cari-cari dulu, kita harus buka dulu. Aduh, itu udah kelihatan kita bener-bener nggak profesional gitu. Yang kedua itu kita harus memperhatikan durasi teman-teman ya. Jadi berapa lama sih sebenarnya orang-orang nonton di live streaming kita gitu. Jadi kalau aku sendiri, aku punya hukum teman-teman, hukum yang aku buat dan yang aku terapin untuk diriku sendiri waktu aku itu lagi live streaming jualan produk di TikTok. Jadi aku punya hukum 1,5 menit teman-teman ya. Jadi 1,5 menit ini aku bagi menjadi 3 bagian ya. 30 detik pertama itu pengenalan atau penyambutan gitu ya, welcome, terus salam gitu dan yang lain-lain. 30 detik berikutnya ini pengenalan produk dan promo yang berjalan.
Dan yang terakhir 30 detik terakhir itu adalah ajakan untuk membeli sekarang. Jadi ini hukum yang aku buat sendiri untuk diriku sendiri. Jadi teman-teman juga harus punya ya hal seperti ini ya, supaya apa? Supaya kita itu terbatasi dengan peraturan yang kita bikin sendiri. Jadi ketika aku mulai live streaming, ini pasti aku jalanin ya, aku konsisten jalanin ini. Setiap ada orang datang masuk ke live streaming aku, udah pasti aku sambut. 30 detik pertama itu sambutan. 30 detik kedua itu adalah pengenalan produk dan promo. Dan yang 30 detik terakhir ini adalah ajakan untuk beli sekarang juga gitu. Jadi ini udah pasti aku pakai setiap aku live streaming. Teman-teman juga harus punya ya, harus punya guidance seperti ini. Yang ketiga, teman-teman harus konsisten ya. Walaupun 1 jam live setiap hari, teman-teman harus konsisten. Ya, misal 1 jam live di jam 1 siang gitu ya. Ya udah jam 1 siang live 1 jam gitu. Biasain aja gitu seminggu. Kalau udah 7 hari itu udah enak banget teman-teman ya. Artinya tubuh kita ini udah auto ngomong sendiri, nggak perlu pakai planning harus tambah catatan apa, nggak perlu ya. Kalau kita udah lebih dari 7 hari live streaming itu udah otomatis tubuh kita ini udah auto ya teman-teman ya. Mulut kita ini juga udah auto, udah sinkron gitu. Dan kalau kita udah konsisten setiap hari, itu otomatis kita udah menguasai ya teman-teman ya. Semakin lama kita live, semakin kita menguasai teman-teman ya. Nah, gimana teman-teman? Udah dapat gambarannya kan ya? Gimana caranya supaya kita itu bisa mendominasi jalannya live streaming ya, supaya lancar, supaya sesuai dengan harapan kita. Jadi tadi udah kita sharing ya beberapa hal sederhana yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk sharing hari ini ya teman-teman ya. Jangan lupa di-like teman-teman ya, karena like itu gratis. Jangan lupa di subscribe juga, nyalakan loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi kalau aku upload video baru gitu ya. Jangan lupa di share supaya teman-teman itu tahu kalau di sini ada informasi yang sangat menarik ya. Thank you banget buat kamu yang udah gabung. Aku pamit undur diri. Salam cuan, sukses selalu buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.